Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nana Purnama. Saya adalah seorang guru di SMK Jaya Mandiri Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Jaya Mandiri Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Praktik pembelajaran kali ini yang saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi hidup damai dengan toleransi, submateri Quran Surat Yunus 40-41. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat banget. Iya. Dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dulu dengan pembacaan doa. Kemudian kita lanjut dengan tadarus Quran Surah An-Nas. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Untuk kelas ini siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Hadir. Hadir ya. Gimana, sehat sekarang, Jis? Alhamdulillah sehat. Iya. Semangat kita untuk belajar hari ini? Semangat. Oke. Sudah siap kita belajar hari ini? Siap. Oke. Kita lihat dulu di samping bangku kalian, ada sampah tidak? Silakan kalau ada sampah untuk dibuang kembali. Ini ada nih. Buang dulu. Ya. Buang dulu keluar. Oke. Yuk. Oke, sudah bersih kelasnya ya? Oke, ada yang tahu tidak kenapa kita harus membersihkan kelas? Sebagian karena pembersihan itu adalah sebagian dari ibadah.
Iman kepada Al-Quran. Betul. Ada yang tahu tidak apa artinya iman kepada Al-Quran? Saya, Pak. Oke, apa Iman? Iman kepada Al-Quran adalah mempercayai sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Betul, hebat. Minggu kemarin Bapak telah menyampaikan pembelajaran kita untuk hari ini. Apa kaitannya pembelajaran minggu kemarin dengan pembelajaran yang sekarang? Ada yang bisa menjelaskan? Dede Ratna? Minggu kemarin kita pelajari tentang iman kepada Al-Quran, dan untuk minggu sekarang kita pelajari tentang Quran surat Yunus ayat 40 sama 41. 41 tentang toleransi. Luar biasa, hebat. Nah, karena hari ini kita sama-sama akan mempelajari tentang Al-Quran, jadi kan minggu kemarin iman kepada Al-Quran, sekarang Quran surat Yunus 40-41. Bapak ingin bertanya tentang pengalaman kepada kalian. Ada tidak yang sering membaca Al-Quran? Saya, Pak. Ya, Saya suka membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. hebat. Ada lagi? Saya, Pak. Oke. Saya suka membaca Al-Quran setelah sholat asar. Setelah sholat asar, hebat. Ada lagi? Saya, Pak. Oke. Saya suka membaca surat Yasin saat bangun Jumat. Oh, luar biasa. Kalau Nur tiap hari, Kokot tiap hari, tapi kalau Aul membaca Al-Qurannya berarti seminggu sekali. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, yang penting kita selalu dekat dengan Al-Quran. Oke. Perlu kalian ketahui terkait pembelajaran kita yang memiliki toleransi dalam diri, maka kita akan terbentuk jiwa saling menghargai, menghormati, dan mengakui adanya perbedaan dengan orang lain. Maka sangat penting sekali pembelajaran ini apabila kita pelajari. Oke anak-anakku, sebelum Bapak memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu tidak? Belum ya, belum tahu? Oke, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran yang menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan yang pertama mampu membaca dan menyajikan hafalan Quran surat Yunus 40 dan 41. Yang kedua, peserta didik dapat merinci hukum bacaan tajwid Quran surat Yunus 40-41. Ketiga, peserta didik mampu menguraikan macam hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran surat Yunus 40-41. Yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan arti kandungan Quran surat Yunus 40-41. Masih ingat KKM kita? 75. Dapat tercapai? Siap kita belajar? Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Di awal pembelajaran, sebelum kalian masuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberikan soal pretest kepada kalian untuk mengukur kemampuan kalian di awal, ya, sesuai dengan apa yang telah Bapak tugaskan minggu kemarin. Bisa dipahami? Oke. Selesai mengerjakannya? Oke, silakan diputar kembali tugasnya. Sebelum kita memperdalam materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menampilkan dulu tayangan video terkait permasalahan yang muncul dalam kehidupan nyata, ya, terkait dengan pembelajaran Quran surat Yunus 40-41. Ada tidak dari kalian
permasalahan yang terjadi ketika kalian membaca Al-Quran? Ada ya? Kesulitan membaca Al-Quran atau kurang fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi dosa tidak? Dosa. Oke, ada yang menyebut dosa, ada yang menyebut tidak. Nah, mari nanti kita cari tahu atau cari informasi dari tayangan video. Nanti kalian bisa menuliskan informasi yang kalian dapatkan dan nanti kita akan diskusikan. Bisa dipahami? Bisa. Siap? Oke, silakan saksikan tayangan video berikut. Assalamualaikum ya. Saya nak tanya tentang kewajipan tajwid dalam bacaan surah, hukumnya. Istilah tajwid adalah istilah seperti istilah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tadi sore kita bicara ilmu tasawuf. Intinya adalah kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai yang diajarkan Nabi, sesuai dengan cara bacanya orang Arab, tanpa ada lahan, tanpa ada kesalahan yang merubah huruf, yang merubah makna. Itu tujuannya. Asalkan tidak merubah makna, selesai. Cuma harus tajwid itu dari tajwid untuk berindah. Maka ada ilmu-ilmu yang sudah dituliskan oleh para ulama-ulama tentang ilmu tajwid agar kita sama dengan yang dibaca oleh Nabi atau para orang-orang Arab. Maka hukumnya wajib mempelajari tajwid. Maka kita perlu belajar tajwid. Maka belajar tajwid itu adalah ilmu alat untuk membenahi bacaan di dalam Al-Quran. Maka bagi orang yang bacaan Al-Qurannya belum benar, wajib belajar ilmu tajwid. Wajib. Cuma apakah di saat orang belum benar tajwidnya tidak boleh baca Al-Quran? Lah ini yang harus dijelaskan. Ini gara-gara tajwid yang nggak benar lalu nggak baca Al-Quran. Kenapa? Saya dosa dong. Nggak dosa kalau Anda memang belum bisa tajwid secara benar, ya baca Al-Quran biarpun belepotan. Setelah kita melihat tayangan video tadi, ya, mari kita diskusikan tentang temuan atau materi yang telah kalian dapatkan dari tayangan video tadi. Mari kita diskusi. Mungkin ada dari kalian yang masih kurang memahami dari apa yang terkandung dari video tadi. Ada tidak? Saya Pak. Oke, apa? Dosa tidak apabila kita membaca Al-Quran tidak memiliki guru, apalagi tidak menggunakan hukum tajwid. Dosa tidak apabila kita membaca Al-Quran tapi tanpa guru atau tidak menggunakan kaidah hukum tajwid. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Pak Ridwan. Dari tayangan video yang saya saksikan tadi, bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran, kita harus memerlukan guru. Bukan guru, tujuannya Agar ada yang menuntun dan memberikan kita mengajarkan kita hukum tajwid. Karena hukum tajwid itu syarat utama dalam membaca Al-Quran. hebat, luar biasa. Ridwan, ini intinya. Ketika kita belajar membaca Al-Quran, meskipun kita ada kesalahan dalam membaca Al-Quran tidak sesuai dengan hukum tajwidnya, maka itu tidak menjadi dosa. Karena apa? Karena tahap belajar. Akan tetapi sebaliknya, kita sudah mampu, kita sudah paham tentang hukum tajwid, akan tetapi kita salah-salahkan dalam membacanya, ya, penuh guyonan, penuh candaan dalam membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan dosa. Selanjutnya kita akan memperdalam materi tentang Quran Surat Yunus 40-41. Nah, Bapak akan mengajak kalian untuk bersama-sama membaca Quran Surat Yunus 40-41. Oke, sekalian kita menghafal. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menalarnya ya. Oke, setiap yang Bapak sampaikan nanti kalian ikuti. Bisa dipahami? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi. Wa minhum man la yu'minun. Arti kata per kata dari Quran Surat Yunus 40 dan 41. Walakum amalukum, dan bagimu ba'ajakum. Nah, dari ayat ini sudah menunjukkan tentang bahwa mereka
belajar tentang hukum tajwid pada Quran surat Yunus 40 dan 41. Oke, di sana ada kalimat wamin hu. Ada tidak yang tahu apa hukum dari wamin hu? Oke, apa? Idhar. Silakan kalian buat 3 kelompok. Nanti kalian amati pembelajaran dari buku pembelajaran, bisa juga melalui Google atau materi yang telah Bapak kirim melalui WhatsApp group ya. Nanti kalian diskusikan. Nah, kalian nanti pelajari tentang Quran surat Yunus 40 dan 41, mulai dari menghafal Al-Quran tersebut, kemudian kalian tulis materi yang ada dalam materi yang telah Bapak sebarkan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kalian bentuk kelompok dulu menjadi 3 kelompok. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian jawab ya terkait materi yang telah kalian pelajari dan Bapak sampaikan tadi. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti kita akan presentasi di depan ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Silakan. Sekarang Bapak minta ada kelompok yang mau mempresentasikan tugasnya di depan. Kelompok mana yang sudah siap? Ya, kelompok 1 siap ya? Oke, silakan kalian ke depan dan yang lainnya mohon untuk kan mengamati dan nanti kita akan tanggapi bersama-sama. Oke? Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja LKPD kelompok kami. Yang pertama akan menyajikan bacaan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang beriman kepada tajwid yang ada pada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Contohnya, ma yu'minu hukum bacaan idgham bigunah. Alasannya karena nun sukun bertemu ya. Lalu ma la yu'minu hukum bacaan idgham bila gunah. Alasan nun sukun isi kandungan dari Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. 1. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa manusia terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu golongan yang mempercayai Al-Quran dan golongan yang tidak mempercayainya. 2. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Oke, mungkin dari kalian yang ingin bertanya terkait apa yang telah disajikan oleh kelompok 1, silakan. Saya mau bertanya tentang Ya. hukum idgham bigunah. ya, ingin jawab. Oke. Idgham bila bigunah, yaitu apabila sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf di idgham bigunah, maka pembacanya harus didahulukan. Ada lagi kelompok lain yang ingin menanggapi atau menambahkan? Saya Pak. Oke, silakan. Mengatakan sekandungan Quran surat Yunus
setiap perbedaan. Cukup? Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Cukup? Oke. Bapak rasa kita cukup ya. Untuk nilai kelompok 1 Bapak kasih nilai 100. Kelompok 2 80. Kelompok 3 80. Oke. Silakan untuk kelompok pertama duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Setelah kalian selesai mendiskusikan hasil dari tugas LKPD tadi, silakan kalian lengkapi kembali LKPD-nya. Ya, tuliskan kembali tanggapan atau sanggahan atau pertanyaan dari teman kalian. Silakan tulis kembali lengkapi LKPD-nya. Kerjakan tugasnya? Oke, tugasnya akan Bapak kumpulkan. Silakan kalian rapikan kembali tempat duduknya seperti biasa. Oke, kerjakan, kalian kerjakan waktunya menit dan sekarang. Bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, silakan kumpulkan kembali tugasnya. Oke, tiba kita di penghujung kegiatan kita. Kali ini Bapak akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah Quran Surat Yunus 40-41 merupakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan soleh menggunakan kaidah hukum tajwid dengan baik dan benar. Kita sudah mahir atau jago membaca Al-Quran, tetapi disalahkan membaca Al-Quran, maka itu akan menjadi hargai dan menghormati di setiap perbedaan. Oke, paham semuanya? Oke, untuk minggu besok silakan kalian baca lagi materi masih tentang toleransi, yaitu tentang korelasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian kerjakan apa tugas 1 yang ada pada modul pembelajaran pada materi yang telah disebar di grup WA. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah Bapak rasa pembelajaran hari ini telah cukup baik dan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita tutup